Mirip kayak COVID ya, dok? Mirip-mirip, ya. Makanya kalau dari gejala sulit dibedakan, Bu. Saat ini, terutama pada pasien anak-anak, gejalanya malah lebih banyak ke situ. Jadi demam disertai gejala gangguan saluran pencernaan. Menyebabkan pemerhati sosmed, mereka sih, oh, demam berdarah berubah gejala ya. Sebenarnya dimaksudkan adalah itu, bahwa gejala lainnya sekarang yang lebih dominan. Ya, tapi sebenarnya ini sudah dilaporkan dari dulu. Ini merupakan gejala gangguan saluran pencernaan, merupakan salah satu gejala dari penyakit demam denggi. Oke, mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah denggi, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu adalah demam denggi dengan berbagai tingkat keparahan. Jadi yang pertama, dilihat dari sebelah atas, kita sebenarnya dengue fever atau demam denggi. Ini ketika pasien cuma pasien terinfeksi virus denggi, lalu menderita gejala demam. Lalu ada gejala lain tadi, misalnya gejala gangguan saluran pencernaan, nyeri-nyeri sendi. Dan mayoritas dari pasien itu di gejala ini. Mayoritas pasien di gejala ini. Namun ada sekitar 1-5% yang bisa berlanjut ke yang kedua, yang kita sebut dengan dengue hemorrhagic fever atau kita sebut demam berdarah denggi. Jadi demam berdarah denggi, apa bedanya demam berdarah denggi dengan demam denggi adalah demam berdarah denggi artinya demam denggi yang diikuti dengan gejala perdarahan. Dan perdarahannya ini nggak mesti perdarahan yang keluar, misalnya mimisan, muntah darah, atau maaf, misalnya berak darah. Kadang yang justru yang kayak kita khawatirkan adalah perdarahannya di dalam. Perdarahan di dalam, di bawah kulit, perdarahan di dalam saluran pencernaan. Kita tidak bisa mendeteksinya, karena kita tidak melihat darahnya keluar kan, Bu. Tapi kita akan melihat kondisi fisik pasien makin menurun, karena jumlah darahnya berkurang. Itu kenapa harus yang 7 hari setelah itu berarti? Betul. Karena kalaupun terjadi perdarahannya, Bu, atau yang nanti yang paling bawah, yang warna kuning itu biasanya akan terjadi di hari yang kita sebut tadi fase kritis tadi, yang hari keempat, kelima, dan keenam. Itu akan terjadi di fase kritis. Oke, yang demam berdarah itu akan terjadi di sini. Di situ. Akan terjadi di sini. Ya. Kalau yang 1-3 itu yang tadi masih demam denggi. Jikalau dari hari pertama sampai dia sembuh, dia tidak ada gejala perdarahan, maka kita sebutnya demam denggi. Oke. Tapi jikalau hari 1-3 demam denggi, demam aja, demam gejala lain. Lalu hari keempat kelima muncul gejala perdarahan. Kita sebutnya demam berdarah denggi atau dengue hemorrhagic fever. Ya. Nah, yang mau saya tunjukkan lagi yang paling bawah di sini. Jumlah darah, volume darah di dalam tubuh kita tuh kira-kira untuk orang yang orang dengan berat badan sekitar 70 kilo itu kira-kira 5 liter. Itu volume darah yang dimiliki oleh volume normal. Ya, dimiliki oleh orang dengan berat badan kira-kira 70 kilo. Artinya apa? Kalau terjadi demam berdarah denggi, terjadi perdarahan, dari 5 liternya ini akan berkurang, Bu. Jadi 4 liter, 3 liter. Ya. Dan artinya apa? Artinya bahwa tubuh kita harus berkompensasi. Yang awalnya dia bekerja dengan menggunakan darah sebanyak 5 liter, dipompa, diputar ke seluruh tubuh, ke otak, ke ginjal, ke hati kita, sampai ke ujung jari tangan kita, ke ujung jari kita. Sekarang dengan volume yang berkurang, dia harus melakukan kompensasi seperti itu. Kalau dia masih mampu melakukan, maka gejalanya cuma perdarahan, dan kalau cepat terdeteksi bisa segera kita atasi dengan misalnya kita berikan infus tadi, atau kita berikan transfusi darah untuk mengembalikan volume darahnya. Yang biasanya terabaikan adalah ketika mereka jatuh ke yang fase kuning ini, yang kita sebut dengan dengue shock syndrome. Dengue shock syndrome adalah fase paling berat dari demam denggi, di mana dia mengalami perdarahan. Saya kembalikan ke sini ya, Bu, ke slide ini. Dia terjadi perdarahan di fase kritis ya. Lalu tadi seperti informasi awal saya, volume darah 5 liter. Tapi dia mengalami kehilangan, misalnya kehilangan sampai 3 liter. Jadi sisa 2 liter.
tubuh kita nggak mampu lagi berkompensasi. Jantung kita nggak mampu berkompensasi untuk memompakan 2 liter ke seluruh tubuh kita. Ini akan menyebabkan kondisi yang kita sebut shock. Shock itu adalah kondisi medis di mana terjadi gangguan sirkulasi darah. Jumlah darahnya udah tidak mencukupi untuk bisa dipompakan ke organ-organ penting. Kalau misalnya telat untuk diberikan tambahan darah gitu. Tambahan darah, atau kadang nggak perlu tambahan darah, tambahan cairan, Bu. Itu juga telat diberikan tambahan cairan, dia volumenya udah sangat kurang, itu yang bisa terjadi, saya shock syndrome. Sama seperti ketika waktu pertengahan 2023 kemarin, Jakarta, bahkan seluruh Indonesia dilanda kekeringan yang sangat berkepanjangan kan, Bu. Air pump juga menghilang. Kita mau di rumah, mau punya pompa air seberapa banyak, air kurang, nggak ada gunanya pompa kita. Sama seperti analoginya, jantung itu pompa kita, mesin pompa kita. Tapi ketika airnya nggak ada, maka si jantung nggak bisa ngapa-ngapain. Akibatnya, dalam hal ini jantung nggak bisa memompa darah untuk ke otak kita dan ke organ-organ vital tubuh kita. Artinya, organ vital kita akan kekurangan darah dan akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ vital tersebut. Dan bagaimana kita bisa prediksi, kalau organ-organ vital kita rusak, otak kita, hati kita, ginjal kita, akibat yang paling buruk adalah kematian. Itu kenapa kalau misalnya panas, terutama yang demam DBB ini pasti diminta untuk banyak minum cairan, atau misalnya yang seperti tebasan nyebut merek Pocari Sweat kayak gitu. Betul. Gitu ya. Itu satu tujuannya di situ, Bu. Tujuan keduanya adalah untuk di sini, untuk waktu fase awal. Kenapa? Karena air merupakan konduktor panas yang baik. Kita makin banyak minum air, nanti air bisa kita keluarkan dari kencing, dari keringat, dari ketika kita berbicara, dari uap udara keluar, uap air, keringat, urin, bahkan feses, itu air yang ada di situ akan membawa panas. Jadi akan membantu kita untuk mengeluarkan panas tinggi itu. Makanya itu ada 2 tujuan tadi, Bu. Kenapa kita perlu banyak minum air? Dan tidak hanya air, harus air yang punya mineral, ya. Karena tubuh kita tuh nggak cuma butuh air, tapi juga butuh mineral, yaitu logam-logam penting dalam tubuh kita. Jadi itu alasannya tadi Bu Sri harus menyampaikan merek satu produk ya. Jadi kembali ke sini, Bu. Jadi ada 3 tingkat keparahan: demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Ya, ini adalah slide saya untuk bagian pertama. Ada beberapa yang baru bergabung, kita akan buka menjadi 3 bagian. Jadi Dr. Joe akan bercerita tentang asal mula penyebab demam berdarah, apa itu demam berdarah, dan kemudian pencegahan secara internal maupun secara eksternal. Bahkan nanti mungkin kita akan bahas tentang Wolbachia. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, itu bisa kita akan buka sebagai 3 bagian. Nah, untuk yang bagian pertama ini, tentang asal mula atau penyebab demam berdarah, beserta dengan penyebabnya atau siklusnya, ada yang mau bertanya lagi? Mohon dikoreksi kalau keliru. Katanya penyakit endemik, penyakit yang sudah ada menjadi ciri khas suatu negara, termasuk di Indonesia. Kenapa kadang muncul, kadang hilang? Virus denggi hanya bisa ditularkan melewati gigitan nyamuk. Dan gigitan nyamuk tertentu yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Ya, kalau saya bercanda ya, Indonesia tuh dikaruniai oleh banyak macam virus yang ditularkan oleh satu nyamuk yang sama yang nanti akan kita bahas di sesi kedua.